Kalau Allah sebutkan kami turunkan hujan dari langit, itu hujan itu bukan turun dari langit. Kalau dari langit tak sampai hujan ke bumi. Langit ini alam gaib, tidak ada manusia tahu di mana. Jadi ketika Allah katakan wa anzalna minas sama, dan kami turunkan air itu dari langit, maknanya sahab, awan, dari awan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Tuan-tuan, hadirin dan hadirat sekalian, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan kurnia-Nya kepada kita semua. Salawat dan salam kita ucapkan dan kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat beliau di hari kemudian nanti. Amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan kita pada malam hari ini, kita akan teruskan ayat yang ke-14 dari surah Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Maka berfirmanlah Allah Subhanahu wa taala, wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Wa idza laqu asluhu laqi huzifat ad-dhammatu lil-istisqa' thumma al-ya'u lil-iltiqa'iha sakinatan ma'al waw. Jadi wa idza laqu, apabila mereka berjumpa, wa idza laqul ladzina amanu, apabila mereka berjumpa dengan orang-orang beriman, qalu, mereka berkata amanna, kami beriman. Wa idza khalau ila syayatinihim, dan apabila mereka bersendirian kepada syaitan-syaitan mereka, ila syayatinihim ru'asaihim, apabila mereka kembali kepada ketua-ketua mereka, kepada kumpulan-kumpulan mereka,
atau kelompok-kelompok mereka, qalu, mereka berkata pula, inna ma'akum, kami bersama kamu, innama nahnu mustahzi'un, dan sesungguhnya kami memperolok mereka saja. Nah, itulah. Jadi hadirin sekalian, ini merupakan kelanjutan dari perangai dari orang-orang munafik yang ada di Madinah ketika Rasulullah sampai ke Madinah. Jadi ketika Rasulullah sampai ke Madinah, hijrah itu ada dua golongan. Yang pertama orang Yahudi, di dalamnya ada orang munafik. Yahudi artinya munafik. Dan ada orang Arab Madinah asli, munafik juga, diketuai oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Jadi mereka ini hadirin sekalian, kalau kita bacakan lagi wa idza laqul ladzi, apabila mereka berjumpa dengan orang-orang beriman, mereka kata beriman. Berjumpa dengan ketua-ketua mereka kata kami bersama kamu. Ini artinya beriman di waktu siang, kafir di waktu malam. Bila berhadapan, manis mulutnya. Bila di belakang, lain bicara. Kenapa hal ini boleh terjadi? Karena lemahnya jiwa. Jadi kenapa hal ini boleh terjadi? Berhadapan, manis mulutnya. Bila di belakang, lain bicaranya. Kenapa ini boleh terjadi atau bisa terjadi? Karena lemahnya jiwa dan takut menghadapi kenyataan. Lemah jiwanya dan takut menghadapi kenyataan. Oleh karena itu mereka begitu. Dan mereka merasa memperolok orang-orang beriman. Kata mereka, qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Mustahzi'un ini memperolok. Jadi mereka merasa memperdaya orang-orang beriman. Kita dekati saja orang beriman, padahal kita bukan beriman. Jadi mereka bila kembali kepada ketua-ketua mereka, mereka katakan kami sudah berjaya memperolok, menipu orang-orang beriman. Padahal yang mereka perolok itu orang beriman. Yang mereka tipu itu adalah orang beriman. Siapa ketua orang beriman? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang didukung oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mesti yakin dan percaya makar langit tidak akan mampu melawan makar bumi tidak akan mampu melawan makar langit. Kehebatan kita, tipu daya kita, makar namanya, tidak akan boleh, tidak akan bisa melawan makar Allah Subhanahu wa taala. Makar bumi tidak akan mampu melawan makar langit. Itulah yang mereka lawan. Dan mereka mustahzi'un, dan mereka merasa telah memperolok orang-orang beriman. Jadi di sini dia lain, di tempat lain lain pula. Dan mereka merasa berjaya, merasa berhasil. Adakah mereka memperolok? Mereka katakan bahwa innama nahnu mustahzi'un, sesungguhnya kami ini telah berjaya menipu, memperolok orang-orang beriman. Adakah mereka berhasil memperolok orang-orang beriman? Maka Allah menjawab ayat selanjutnya, Allahu yastahzi'u bihi. Tidak. Orang beriman itu jangan dilawan. Yang hak itu pasti menang. Hanya menunggu masanya saja. Dan kita sebagai orang beriman jangan pernah ragu. Berpegang teguh kita, bergantung kita kepada Allah. Jangan sekali-kali kita bergantung kepada selain Allah. Haram itu. Haram hukumnya kita bergantung kepada selain Allah. Tempat mengadu kita Allah Subhanahu wa taala. Apapun masalahnya, cari Allah. Cari Allah. Bukan mencari selain Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di zaman sekarang ini,
Allah lah tempat kita mengadu, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan usaha seorang hamba. Pasti. Jadi Allah yastahzi'u bihim. Itulah jawabannya. Allah lah yang telah memperolok-olok mereka. Mereka merasa memperolok orang-orang beriman yang diketuai oleh Rasulullah, tapi dijawab oleh Allah, Allahu yastahzi'u bihim. Allah lah yang telah memperolok-olok mereka. Wa yamudduhum, dan memperpanjang mereka fi tughyanihim, di dalam kesesatan mereka. Semakin panjang mereka tersesat. Ya mahun, resah gelisah. Jadi ibarat dia begini tuan. Anjing, ada istilah anjing menggonggong, kafilah berlalu. Jadi mereka merasa perolok, yang diperolok terus berjalan. Rasulullah terus berjalan. Mereka nanti kembali kepada ketuanya, alhamdulillah, maaf. Mereka kembali kepada ketuanya, kami sudah berjaya memperolok Rasulullah. Rasulullah tetap berjalan pada perjalanannya. Selama 10 tahun di Madinah, akhirnya Madinah menjadi kota Rasulullah, kota Islam. Mereka duduk di pinggir-pinggir, dan umur semakin tua, memperolok yang mereka katakan sudah berjaya, ternyata umur mereka semakin tua dan tidak ada hasil apa-apa. Yang diperolok Rasulullah tetap menang. Yang hak ini tak akan kalah. Yang hak ini tidak akan pernah kalah untuk selamanya. Yang kalah pasti batil. Itulah firman Allah, wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Jadi kalau kita hadirin sekalian berada di pihak yang benar, pertahankanlah. Walaupun dalam pandangan manusia kita kalah, tidak ada masalah. Biar kita tidak dimuliakan, biar kita dihina. Sejuta manusia tidak memuliakan kita, tidak apa-apa, asalkan Allah muliakan. Yang penting itu Allah muliakan kita. Kita tidak mencari kemuliaan dari manusia. Jadi yang makhluk ini resah, bawaan mereka ini resah. Masa itu hadirin sekalian, sebelum kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang Yahudi sudah tahu bahwa akan datang seorang nabi, sudah tahu. Tapi orang Mekah ini tidak tahu. Dari peradaban itu orang Madinah lebih terkemuka dari masyarakat Mekah. Jadi orang Madinah lebih berilmu pengetahuan, dan dalam kitab-kitab mereka Taurat itu dikatakan akan lahir seorang nabi nanti. Tetapi ketika lahir seorang nabi diturunkan Allah, ternyata dari bangsa Arab, bukan dari bangsa Yahudi. Ini membuat orang mengamuk. Mereka tak suka. Datang pula nabi ke Madinah, yang mana pada saat itu perekonomian di Madinah dikuasai oleh orang-orang Yahudi. Bila mereka menguasai ekonomi di kota Madinah, mereka juga membuat riba. Pinjam 10.000, bayar 15.000. Pinjam 20, bayar 25.000. Ini haram hukumnya. Itulah kelakuan orang Yahudi. Sementara penduduk Arab Madinah asli yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul ini, lain pula perangainya. Ingin menjadi ketua, tapi mempunyai moral yang sangat bejat. Tidaklah layak kita sampaikan perangai apa yang paling buruk dimiliki oleh Ubay bin Salul. Buruk betul perangai. Lalu datang Nabi dengan segala kesempurnaan, terpinggirlah orang-orang tadi. Inilah bahaya. Tambah lemahnya jiwa dan tidak berani mengaku kenyataan tadi. Datang Nabi dengan segala kesempurnaannya, minggirlah orang-orang. Mulai-mulailah mencari cara kesalahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah tetap berjalan. Kenapa? Mentor Rasulullah adalah Allah Subhanahu wa taala.
Allah. Dan Rasulullah punya hubungan yang kuat dengan Allah. Apapun permasalahannya mengadu kepada Allah. Dan tidak ada manusia di muka bumi ini mampu menyaingi ibadah Rasulullah SAW. Kata Allah pula, ulaika alladzina ishtaraw dhalalah bil huda. Mereka membeli ad-dhalalah, kesesatan, bil huda, dengan petunjuk. Fama rabihat tijaratuhum, dan tidaklah berlaba perniagaan mereka. Fama rabihat, tidak berlaba, tidak beruntung perdagangan mereka, perniagaan mereka. Wa ma kanu muhtadin, dan mereka tidak mendapat petunjuk atau mereka tidak ada pemimpin. Ini ada ad-dhalalah, ini ada petunjuk. Yang dhalalah ini menggiurkan. Ini janganlah kita sampai tersilap, sampai salah kita mengambil satu keputusan. Kalau kita salah mengambil satu keputusan, bahaya kita. Ya. Jadi ada dhalalah, kesesatan, ada huda, ada petunjuk. Mana yang nak dipilih? Karena mereka dikuasai oleh hawa nafsu mereka. Pernik-pernik dunia, warna-warna dunia tadi mengalahkan mereka. Maka mereka pinggirkan hudan, petunjuk tadi, dan mereka ambillah dhalalah, kesesatan tadi. Kenapa? Di hadapan mereka ada banyak dengan dunia, dengan segala hartanya. Mereka lihat harta yang begitu banyak, dhalalah, maka sokonglah, dukunglah dhalalah. Dan mereka merasa bahagia mendapatkan harta yang begitu banyak, ya. Dapat mungkin jabatan, maka mereka pilih dhalalah. Mereka ketik namanya hudan, dan mereka merasa beruntung. Allah menjawab, fama rabihat tijaratuhum, tidak untung. Fama rabihat tijaratuhum, tidak beruntung. Wa ma kanu muhtadin, dan mereka itu tidak mendapat pemimpin. Kenapa? Pemimpin yang sudah ada mereka tidak mau ikut. Siapa pemimpin yang sebenarnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah ini, hadirin sekalian, 13 tahun di Mekah dan 10 tahun lebih kurang 10 tahun di Madinah, seperti yang pernah saya sampaikan, masyarakat yang berbeda. Dan hebatnya Rasulullah dalam organisasi, dalam berdakwah, punya namanya metodologi dakwah. Cara berdakwah ini sangat penting. Karena dihadapi masyarakat di Mekah, lain cara menghadapinya. Kemudian masyarakat yang ada di Madinah, lain pula cara. Kalau di Mekah tidak ada orang munafik. Tidak ada orang munafik. Sharahatan, kalau mereka benci kepada Rasulullah, mereka tunjukkan kebenciannya. Menghina Allah memang di depan Rasulullah. Mereka tunjukkan bahwa mereka tidak suka kepada Rasulullah di hadapan Rasulullah. Tidak main-main, sharahatan. Tapi di Madinah Allah disebutkan, di hadapan manis mulutnya, di belakang lain bicaranya. Lain masyarakat yang berbeda. Dan itulah yang dihadapi Rasulullah. Adakah berhasil? Masya Allah, berhasil. Itu di Madinah hanya dalam tempo 10 tahun saja, tuan-tuan sekalian, hampir seluruh Jazirah Arabia diislamkan Rasulullah. Diislamkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh, memang dengan segala penderitaan, ya, dengan segala penderitaan, bukan hanya luka badan. Kalau luka badan boleh diobati, kalau luka hati kemana obat nak dicari.
Yang Rasulullah alami itu bukan luka-luka badan, ada tapi sikit. Kalau badan itu luka, boleh obat, dapat kita obat untuk mengobati luka badan. Tapi hari-hari disakiti, difitnah, dizalimi hatinya, payah mencari obatnya. Kecuali hati itu diriyadhah, dilatih. Ada latihan hati, ada. Di mana? Di rumah suluk. Di rumah suluk latihan hati. Jadi ada caranya tuh. Terkadang kita orang Muslim tak tahu di rumah suluk itu ada latihan hati. Justru orang yang jauh tahu di Muslim ada asrama latihan hati. Masaluhum kamathalil ladzi istawqada nar. Setelah Allah ceritakan tentang al-ihwal orang-orang munafik dan segala perangai yang mereka miliki, maka Allah misalkan orang ini. Macam mana orang ini sebenarnya? Maka kata Allah, masaluhum, permisalan mereka, laksana mereka. Sifatuhum fi nifaqin, itu kata kira-kira begitulah ya. Sifatuhum fi nifaqin, ini dari kasar-kasarnya. Masaluhum kamathalil ladzi istawqada nar. Permisalan perumpamaan mereka seperti menyalakan api. Nar, api dinyalakan, dibuat api unggun. Mereka berharap dengan api unggun itu mereka boleh melihat. Kan begitu ya. Ini permisalan, tafsirannya banyak. Falamma adha'at haulahu, dan apabila sudah dinyalakan dan adha'at, menerangi, menyinari sekelilingnya itu, zahaballahu binurihim, Allah hilangkan, Allah padamkan cahaya. Wa tarakahum, Allah tinggalkan mereka fi dhulumat, dalam gelap gulita. La yubsirun, dan mereka tidak melihat. Terkadang kalau kita nyalakan api unggun, tidak pula kita boleh melihat orang di depan kita. Kenapa? Silam. Ya, terpaksa mencari topik golak begini untuk melihat orang tadi. Udah kita nyalakan, nak menengok orang, kita pergi ke tempat yang gelap untuk melihat orang. Silau tadi. Dan Allah padamkan. Jadi hadirin sekalian, sebenarnya cahaya itu sudah ada di hadapan mereka, Rasulullah SAW, tapi mereka hilangkan. Begitulah tak permisalannya. Ratusan tahun mereka menyembah 360 Tuhan yang mereka gantungkan di setiap sudut Ka'bah. Jadi 360 Tuhan mereka gantungkan di setiap sudut Ka'bah. Itulah yang mereka sembah. Dan ada beberapa patung yang mereka sembah dan mereka utamakan. Setiap pagi bergiliran dari rumah ke rumah mengantar makanan. Kemana? Ke Ka'bah. Apa katanya? Ini giliran kami mengantarkan makanan ke patung. Diantarlah pisang, bantahan tentunya lah, sembarangan, kue-kue, limau, dihantar mana? Ke muka patung. Begitulah kepercayaan. Datang budak-budak cuy, besok tengok Abi, oh hebat Tuhan bunyi. Tahulah budak-budak mana peduli dia, tak takut dia. Dia ambilnya habis lonyak. Jadi orang yang punya keyakinan hebat, ini nampaknya berhasil. Jadi tuan-tuan sekalian, ini dia suatu yang sangat penting. Jadi sebenarnya masyarakat Mekah ini dia berdiri mengantar makanan ke patung-patung. Dalam hati mereka tak menerima, tidak sesuai dengan akal. Tapi karena itu sudah tradisi turun-temurun, mereka malu tidak mengantar. Mau tak mau antar di bawah. Tidak menerima akal. Itu ketika Nabi Ibrahim alaihissalam
menghancurkan berhala-berhala pada saat itu. Dan ketika terjadi dialog kita akan sampai nanti pada kisah Nabi Ibrahim itu jauh lagi. Apa kata masyarakat ketika ditanya Ibrahim, dan Ibrahim bertanya dan mereka tidak boleh menjawab. Tidak boleh menjawab. Diam 1000 bahasa, tidak boleh menjawab pertanyaan Nabi Ibrahim. Apa kata mereka? Hariku wansuruh. Bakarlah Ibrahim dan tolonglah Tuhan-Tuhan. Jadi Tuhan yang menolong ini yang mana? Dan mereka tak sadar, bukan Tuhan itu yang menolong mereka, tapi mereka yang menolong Tuhan. Ialah namanya patung. Sama ada dia terbuat dari kayu, dari batu, dan dari apa saja, dipahat oleh manusia, kemudian dikasih dia minyak, diletakkan di tempat yang elok, yang cantik, dipercantik dia, disembah. Tidak dapat diterima oleh akal. Tak dapat diterima oleh akal. Jadi hadirin sekalian, itulah yang dirubah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dirubah Rasulullah. Berapa lama? 13 tahun. Bahkan Rasul diusir dari kampung. Rasul diusir sebenarnya dari kampung, hijrah. Tempat diusir di kampung halaman, siapa yang tak sedih? Itulah serba-serbi dalam berdakwah. Dakwah ini mesti ada ancaman, ada hambatan, rintangan, dan lain-lain. Sepuluh tahun di Madinah, balik ke Mekah. Jadi sebenarnya Rasul hijrah ke Madinah itu bukan kalah, bukan lari dari ketakutan, tapi menyusun strategi namanya. 10 tahun, dan akhirnya Rasulullah berhasil membuka kota Makkah fi amnin wa salamin, dalam keadaan aman dan selamat. Dan Rasulullah tidak pernah dendam kepada orang yang pernah dendam kepadanya. Inilah yang kita contoh. Inilah dilatih maksudnya. Kalau ada orang dendam pada kita, buang jauh-jauh. Kalau ada orang benci pada kita, jangan pada. Jangan ada, kalau ada yang memfitnah kita, jangan kita fitnah. Sampai ke tahap ketika Al-Habsyi, dia hamba sahaya Hindun, melempar tombaknya pas di jantung Hamzah, itu mati. Memang dia pakar melempar tombak. Pakar. Sekali lempar tepat di dada Hamzah, Hamzah pun terkapar. Mati. Hamzah terkapar. Itu waktu banjir tahun berapa di Mekah itu Hamzah itu ditemukan. Memang tuan-tuan, ribuan tahun Hamzah sudah meninggal. Itu mayatnya masih elok. Kalau kita tak tahu lah, sebaik masuk ke tanah berseleo jadi. Hamzah ribuan tahun terjadi banjir, terapung, mayat itu terapung. Ada kubur Hamzah itu di Madinah, di Madinah atau Mekah. Kalau umrah sudah sampai ke sana, terkapar dalam perang Uhud itu, hadirin sekalian, dibelah, dada Hamzah itu dibelah, diambil jantungnya, diambil hatinya oleh Hindun, dikunyah untuk menghilangkan rasa benci itu pun tak hilang. Beberapa tahun kemudian Habsyi ini yang menembak Hamzah ini masuk Islam. Berjumpa dengan Rasulullah, tidak ada rasa benci Rasulullah pada Habsyi. Padahal Hamzah ini pakcik kesayangan Rasulullah. Pakcik kesayangan Rasulullah. Itulah yang dilatih. Sebab apa saja yang terjadi di dunia ini, sama ada yang kita sukai dan tidak kita sukai, itu atas kehendak Allah. Atas kehendak Allah. Pernah saya ceritakan, kalau kita sakit kita,
Itu kehendak siapa? Bukan kehendak kita. Itu karena kehendak Allah. Allah suka kita sakit, tapi kita tak gomah. Allah gomah kita sakit, kita tak gomah, tak tahan. Makanya pernah saya ceritakan, ada seorang ulama di Kelantan namanya Tuk Kenali, pernah sakit. Murid-muridnya mau membawa beliau untuk berobat. Marilah Tuhan kita berobat. Apa katanya? Biarlah aku sakit. Kenapa? Karena aku melihat indahnya Allah dalam sakitku. Kita tak sampai ke makam itu lagi. Yang tahu kita bawa nak sakit NCUB. Nah, itu level kita. Jadi Rasulullah tidak pernah benci kepada siapapun, walau kepada musuh. Fi dhulumatin la yubsirun, mereka tidak melihat. Kenapa mereka tidak melihat? Kan satu pertanyaan. Kata Allah, Allah jawab lagi. Summun bukmun umyum fahu. Oh, ini dia. Itu ada ilmu. Orang dulu ini jadi ilmu dia. Apa ilmunya? Baca aja summun bukmun umyum fahu. Yang sanggup untuk apa? Nah, tuan-tuan kita tahu. Itulah ini namanya dunia ini begitu dia kan. Fahum, jangan sanggup saja. Nanti dia mujarab dia. Supaya dia tak menengok dia. Iya atau tidak? Tuli bisu buta. Kenapa mereka tidak melihat? La yubsirun. Allah jelaskan summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Tuli, bisu dan buta. Kenapa mereka tuli, kemudian bisu dan buta? Padahal mereka tidak tuli, tidak bisu, tidak buta. Apa sebabnya? Karena panca indera lahir itu, panca indera lahir itu mata dan lain-lain ini. Panca indera lahir sudah putus hubungannya dengan batin. Tak sama dia. Antara zahir, antara lahir dan batin putus hubungan. Padahal itu mesti bersatu. Makanya pada ayat pertama kita baca tadi, di hadapan manis mulutnya, di belakang lain bicaranya. Kenapa? Putus hubungan antara batin dan antara lahir dan batin. Tak sama dia. Maka kita di Islam ini ajarkan menyatukan antara kedua-duanya, antara lahir dan batin. Panca indera yang lahir tadi mesti ada hubungan dengan yang batin, supaya apa yang dicakapkan itu sama dengan di hati. Jangan sampai putus dia. Fahum la yarji'un, dan mereka tidak akan kembali. Kenapa? Karena mereka sudah salah langkah. Ishtarau dhalalah, mereka lebih memilih dhalalah, kesesatan dari hudan, petunjuk. Jadi mereka haluannya menuju jurang. Kalau sudah kendaraan masuk ke jurang, susah nak patah balik ke tanah yang datar. Kendaraan yang digunakan itu menuju jurang. Bila kendaraan sudah masuk ke jurang, susah mau patah balik menuju tanah yang datar. Tak mampu lagi, tak bangkit lagi. Kenapa? Karena kesesatan itulah yang kita takutkan. Khatamallahu ala qulubihim. Allah tutup hati mereka. Kenapa Allah tutup hati mereka? Karena mereka minta tutup hati. Bukan semata-mata Allah tutup hati, tidak. Allah berikan petunjuk kepada sesiapa yang dikehendakinya. Kenapa? Karena hambanya itu memilih jalan petunjuk. Yahdi man yasha', yudhillu man yasha', dan Allah sesatkan sesiapa yang dikehendakinya. Kenapa? Karena hambanya itu memilih jalan sesat. Hamba yang memilih jalan petunjuk, Allah berikan jalan. Hamba yang memilihkan jalan sesat, Allah berikan jalan. Memilih jalan jurang, Allah
berikan, masuk ke jurang, susah mau patah balik ke belakang. Perumpamaan yang kedua, tadi kan masaluhum perumpamaan mereka seperti menyalakan api. Yang kedua, au kasayyibin minas sama'. Boleh juga kita terjemahkan seperti hujan yang sangat lebat, deras, ya, deras atau lebat. Malaysia itu lebat, ya, lebat. Minas sama'. Jadi hujan ini dia, tuan-tuan serta hadirin sekalian, minas sama' itu sahab. Kalau Allah sebutkan kami turunkan hujan dari langit, itu hujan itu bukan turun dari langit. Kalau dari langit tak sampai hujan ke bumi. Langit ini alam ghaib, tidak ada manusia tahu di mana langit. Jadi ketika Allah katakan wa anzalna minas sama', dan kami turunkan air itu dari langit, maknanya sahab, awan, dari awan, bukan dari langit. Maka sama itu sesuatu di atas. Ini apa nada mulutnya, apa namanya ini? Langit. Nah, ya. Kalau ada orang meninggal dikasihkan putih namanya lelangit. Nah, lelangit. Jadi langit itu artinya sesuatu ada yang di atas. Jadi air itu turun dari awan. Tapi katanya langit, maksudnya awan. Ya, maksudnya awan. Fihi dhulumatu wa ra'du wa barq. Seperti air hujan yang lebat yang deras diturunkan daripada langit awan, fihi padanya dhulumat, ada gelap gulita, buruh dan kilat. Yaj'aluna asabi'ahum fi adhan, mereka menjadikan jari-jari mereka atau menutup telinga mereka. Karena takutnya kena petir tadi, minas sawa'iq, hadarul maut, dan takut mati. Sebenarnya hadirin sekalian, ketika gelap gulita itu sebenarnya menutup kemarau panjang. Bila kemarau sudah habis, datanglah golak. Kenapa golak? Karena awan itu tebalkan. Isinya air. Jadi Allah isi awan ini air. Jadi Allah gerakkan awan itu kemana yang Allah kehendaki. Oleh karena itu air hujan ini bisa dipindahkan. Wah, itu dia hebatnya orang dulu. Kan? Allah Maha Walain dipindahkan air hujan. Dulu katanya bid'ah. Sekarang sudah ada penelitian. Ada alat di Jerman, ada satu alat bila diletakkan awan boleh pindah. Waktu alat itu doa aja. Pindah awan itu kemana? Kan? Kemana awan dipindahkan? Al-Bahar, An-Nahar, ke laut, ke sungai, buhairah, danau, kemana lagi? Ke hutan, ke danau, dan ini dipindahkan ke sana. Kenapa? Karena air hujan itu ada di dalam awan. Semakin tobal dia, itu mana semakin banyak air itu. Makanya kalau kita naik kapal terbang Koji, melanggar awan, takut kita. Ya, itulah dia, tuan-tuan serta hadirin sekalian. Tak sampai habis ayat ini, tak tamat dia. Ya, nantilah kita sambung. Tak tamat ayat ini. Dah menyala lampu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma zidna ilman warzuqna fahma wal hikmah lis salihin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqan tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.